Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ampat Otomotif dengan saya Anwar. Nah, kali ini saya lagi ada di UD Terminal Mobil yang ada di Kabupaten Maros, persis di pintu gerbang masuk Kota Torikale, Kabupaten Maros, atau Kota Kabupaten Maros. Nah, kali ini yang akan saya tunjukkan ke kalian semua adalah mobil sejuta umat yang tidak ada yang nggak kenal Toyota. Ini adalah Toyota Avanza, persis ada di belakang saya. Nah, mobil ini keluaran tahun 2015 kurang lebih dan dijual di angka kurang lebih 140-150 jutaan. Ini menurut saya harga yang cukup murah untuk si Toyota Avanza tipe G ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kondisi mobil ini? Akan saya tunjukkan ke kalian semua yang mencari mobil bekas, mobil low MPV untuk keluarga yang bekas dengan kondisi yang masih sangat bagus. Dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, itu ditekan berikut dengan tombol loncengnya. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang ingin kalian tambahkan. Lalu kemudian jangan lupa video ini di-share ke teman-teman yang lainnya melalui Facebook, WhatsApp, atau media sosial apapun yang kalian miliki. Dan jangan lupa tekan tombol gambar jempol ke atas seperti ini biar saya semangat untuk mengulas mobil-mobil menarik atau otomotif menarik lainnya yang akan kita tunjukkan ke kalian semua. Well, untuk lebih jelas mengenai Toyota Avanza G keluaran tahun 2015 yang harganya cukup murah ini, ikuti terus video ini sampai habis. Yang saya sampaikan di awal tadi, ini adalah UD Terminal Motor yang ada di gerbang Kabupaten Maros. Nah, kali ini yang akan saya tunjukkan kalian semua adalah si Toyota Avanza yang G keluaran tahun 2015 yang dijual dengan angka yang cukup murah ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kondisi mobil ini? Sorry kalau di sini agak ribut karena memang kita persis ada di pinggir jalan lintas antara Makassar dengan kabupaten lainnya. Nah, untuk bagian depan daripada mobil ini menurut saya kondisinya masih oke, masih sangat bagus dan masih sangat make sense lah untuk dibawa pulang. Nah, dari depan kita bisa lihat kondisi mobil ini, lampu depan sebelah kanannya masih oke, berikut dengan fog lamp yang ada di bawah dengan list chrome-nya yang ada di bagian bawah lampu. Lalu kemudian ada grillnya, di sini grillnya warnanya chrome dengan emblem Toyota yang ada di tengahnya itu masih terpasang dengan sangat kokoh juga, sangat kuat ya malah. Nah, untuk lampu sebelah kiri juga masih sama, kondisinya masih sangat bagus dan di bawah ada fog lamp lagi, berikut dengan list chrome-nya. Nah, seperti ini platnya sudah DD bosku, jadi kalau misalnya kita beli mobil ini, tidak perlu lagi kita kasih mutasi dari plat B ke plat DD, ini sudah plat DD. Dan ada beberapa mobil termasuk yang ada di sini adalah plat B. Nah, lalu bagaimana dengan bagian kap mesinnya? Kap mesinnya kondisinya juga masih oke, tidak ada bekas bahwa mobil ini sudah pernah di-repair atau mobil ini bekas tabrakan. Nggak ada kalau kita lihat dari sini. Sebentar kita lihat untuk bagian dalam rangkanya ada apa tidak. Nah, seperti ini untuk bagian lampunya agak menonjol ke atas ya di bagian sininya. Nah, untuk kacanya juga sama, belum pernah ada bekas repair atau diperbaiki bagian kacanya. Wipernya, kalau kita mau ganti yang frameless itu lebih bagus lagi supaya aman ke bagian kaca mobil. Ini dua-duanya masih oke. Nah, untuk kacanya juga tidak ada bekas retak sekali lagi. Nah, untuk bagian spionnya itu sudah disematkan pada bagian spionnya ini lampu sein. Jadi kalau misalkan yang dari kiri bisa ngelihat bahwa mobil ini akan berbelok, tidak seperti yang ada di sini. Si Xenia R ini belum disematkan lampu sein pada bagian spionnya. Nah, mobil ini sudah VVTi. Sudah ada talang air juga di bagian atas, jadi kalau misalkan panas kita bisa buka sedikit kacanya. Cuman kalau kita buka sedikit biasa debu sedikit masuk ke dalam. Nah, handle pintunya masih empuk, karena kan kunci di bawah untuk kondisi emergency. Cuman memang Avanza seperti ini ya lah ya. Agak tipis untuk handle pintunya, tapi oke lah. Secara fungsi masih sangat oke. Nah, kita buka pintunya, kita lihat bagian dalam. Bagian dalam daripada mobil ini dominan warna agak terang, warna krem seperti itu. Dan ini
kain yang tidak soft ya, cukup agak kasar, sama dengan yang ada di bawah, motifnya kulit tapi hard. Nah, di sini ada semacam kayak aksen stiker ya, tapi bukan, ini tuas untuk membuka dan mengunci pintunya. Di bawah ada cup holder dengan door pocket, kemudian ada speaker di paling bawahnya. Nah, ada blower AC di sini, ada airbag juga pasti. Jadi kalau misalkan mobil sudah ada airbagnya ya sedikit lebih aman daripada yang lain. Cuman tetap selalu hati-hati di jalan bosku, supaya kita terjadi atau tidak mengalami kecelakaan lah. Nah, di bawah sini ada tempat penyimpanan barang, belum soft opening. Untuk legroomnya cukup luas, legroom ya, Avanza di bawah. Nah, untuk joknya ini dipasangi cover, ini model kulit, karena yang aslinya seperti ini, fabric joknya. Transmisi otomatis, transmisi manual 5 percepatan nih. Lalu kemudian ada rem tangannya mechanical, AC-nya masih knob putar seperti ini. Lalu kemudian untuk entertainment-nya masih menggunakan radio tape seperti ini. Di atas ada blower AC seperti itu. Nah, di atas ini sun visor-nya masih terbungkus plastik, ada vanity mirror juga. Dan di atas ini ada pegangan tangan yang dia belum model retract, tapi itu cukup. Nah, kita buka pintu yang baris kedua. Oh ya, untuk pintu baris kedua sama, ini masih oke juga. Kalau kita lihat garis-garisnya ini presisi semua, tidak ada bekas tabrak pada mobil ini. Karena memang kita mesti hati-hati beli mobil, jangan sampai ada yang bekas tabrak. Kalau ini sih sepertinya enggak. Nah, kita buka mobilnya. Door trimnya seperti ini, masih cukup oke. Untuk door trimnya sama seperti yang ada di depan, bahannya persis juga bentuknya. Nah, untuk joknya, karena ini cover, di belakangnya ada seat pocket juga, tapi ini seat pocket ngikut ke covernya. Ini agak ke belakang, dan untuk yang bagian tengah hanya ada 2 ya. Headrest-nya nggak 3, jadi ini sih sebenarnya lebih kepada satu-satu ya. Tapi kalau misalkan satu lagi mau duduk di tengah juga bisa, cuman nggak kebagian headrest. Nah, seperti itu. Ini tuasnya mobil ini one touch sambal, nanti kita tunjukkan di kursi bagian sananya, karena yang di depan sini agak mundur ke belakang. Kita lipat nanti kelihatan. Ini pelipatannya 50-50. Nah, seperti itu, bersih ya untuk mobil ini, dengan warna yang kelihatan bersih juga. Nah, selanjutnya untuk bagian samping, kaca-kacanya semuanya kondisi masih bagus, nggak ada yang pecah, retak, dan seterusnya. Untuk bodi bagian samping juga masih mulus bosku, semuanya masih bagus. Nah, untuk belakang pengeremannya masih tromol, bannya Dunlop, ukurannya 185/70/14. Cukup kecil, ini bisa ditukarkan dengan peleknya Sigra kalau nggak salah, ini bisa. Nah, untuk lampu belakangnya kondisi masih oke juga, tidak ada yang pecah, lampu mundur juga oke, lampu sennya juga oke. Masih oke di mobil Avanza. Di atas ada spoiler dengan high mount stop lamp. High mount stop lamp yang ada di atasnya. Kemudian di belakang ada bumper lagi, dan ada semacam kayak bulbar ya di bagian belakang untuk pengaman pada saat mobil ini mundur. Tapi yang jelas mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sensor mundur atau sensor ya parkir biasanya. Nah, list chrome di sini kelihatan mewah-mewah ya, dengan krom-kroman. Di atas juga ada bling-bling dengan emblem Toyota, ada wiper pastinya untuk bagian belakangnya. Nah, ini tipe G. Jadi ini adalah yang Avanza tipe G. Ini kita nggak bisa buka untuk pintu belakangnya karena dia akan mentok. Cuman kelihatan seperti inilah ya untuk bagian belakangnya. Cukup luas karena seat belakang itu dilipat, jadi bisa memuat barang dengan jumlah yang cukup besar. Sorry agak gelap karena ini memang posisinya agak gelap. Nah, pengisian bahan bakarnya itu adanya di sebelah kanan. Overview untuk mobil ini dari sebelah kanan seperti ini. Sebelah kanan, wes masih istimewa. Nah, tempat pengisian bahan bakar, kaca untuk belakangnya juga oke. Yang sebelah kanan lainnya, tengah dengan depan juga masih oke. Di atas ini ada talang air juga, untuk antenanya masih menggunakan antena batang, belum yang shark fin. Nah, untuk baris kedua sebelah kanan, tuas pintunya masih empuk dan masih berfungsi dengan baik. Di bawah sini ada side skirt juga untuk bagian bawahnya. Lalu kemudian di sini ada cup holder yang motifnya sama seperti yang ada di sebelah kiri dengan kondisi yang sama pula. Sini ada sedikit baret-baret, tapi ini masih bisa dibikin lebih rapi sih. Nah, ini yang saya maksud tadi, dia one touch tumble.
Jadi memudahkan akses untuk kita menuju ke jok yang paling belakang. Kebetulan jok yang paling belakangnya ini kelipat. Nah, seperti ini kalau dia dibuka. Jadi jok paling belakangnya seperti ini, yang satunya tidur, yang satunya bangun. Nah, yang di belakang bisa untuk 2 orang dewasa, anak-anak lebih direkomendasikan. Yang di tengah bisa untuk dewasa pastinya. Nah, ini bahan bahan jok aslinya dia bahannya fabric seperti ini. Kalau yang kulit ini kan dia variasi ya, jadi tinggal habis ditambahkan variasi lah intinya. Nah, ini ada seat belt-nya yang masih berfungsi dengan baik. Lampu masih oke lampunya ya. Kalau kemudian di atas ada blower AC dan pengaturan AC untuk semburannya, power semburannya ada di sini. Jadi betul-betul dual sound untuk pengaturan AC-nya. Bisa kita atur, yang di belakang bisa mengatur AC sesuai dengan kebutuhannya lah intinya. Nah, kita bangunkan kembali joknya. Adjustable untuk headrest-nya. Di bagian driver juga sama. Bagian driver ada seat belt juga yang dia tidak bisa dinaik turunkan. Nah, seperti itu. Guys, ada truk. Nah, ini adalah pintu yang paling sering dibuka. Pintu driver. Nah, untuk bagian pintu drivernya, ini kelihatan masih bersih ya untuk bagian atas. Tapi yang bagian bawah ini, ya ini bisa dibersihkan lagi kalau misalkan mau dibersihkan. Ya, bukan Janus Suzon untuk dibersihkan kalau misalkan kita beli ini mobil bosku. Ada cup holder, bottle holder, door pocket di bawahnya dengan speaker pastinya. Oh ya, untuk joknya hanya ada pengaturan sudut recliningnya, tidak ada untuk kayak adjuster, ditinggikan tidak bisa dinaik turunkan intinya. Jadi pasti tidak bisa naik turun lagi nih joknya. Untuk bagian bawahnya ini masih bisa maju mundur. Nah, untuk seatnya sudah dipasangin cover juga dengan bahan kulit. Cuman pasang cover beginian kita masih menggenggam baik-baik seatnya ya, karena kalau kita cuman genggam covernya ini kayak gini, ini bisa loss. Biasanya seperti itu. Jadi kita masih menggenggam dengan baik supaya grip steering di tangan itu dapat. Nah, ini colokan untuk si seat belt-nya. Tempat penyimpanan cukup mungil dengan sandaran tangan yang cukup mungil pula. Rem tangannya transmisi manual. Untuk bagian sebelah kanan ada, atau ini security. Ada security, ada satpamnya bos. Nah, yang lebih tahu fungsi daripada tulisan security ini silahkan tambahkan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, mirror untuk pengaturan spionnya, left right-nya, kiri dan kanan diatur, atas, bawah, kiri kanannya juga bisa. Nah, setirnya bisa. Teleskopik tidak ada, cuman ada tilt. Nah, tuas lampu di bagian sebelah kanan, di bagian sebelah kiri ini adalah tuas wiper. Dengan lampu sen di sebelah kanan juga. Untuk cluster meternya seperti ini. Di atas ini bahannya keras. Nah, di atas ini juga ada lampu baca, masih berfungsi. Dan sun visor tidak ada kaca dandannya. Jadi laki-laki duduk di sebelah kanan bawa mobil, perempuan di sebelah kiri ada kacanya karena dia mau dandan. Ada spion tengahnya dan kita coba akses bagian mesinnya. Nah, ini kakinya ya, stand kaki maksudnya. Seperti itu. Stand kaki, pedalnya stand kaki. Saya kok jadi kurang konsen. Pedalnya ada 3, jadi kiri kopling, tengah rem, dan kanan gas. Nah, kita lihat mesinnya. Batuk. Toyota Security System. Nah, untuk mesinnya kita tunjukkan. Ini lebih ringan kap mesinnya. Sama ya dengan yang ada di sebelah kanan. Tapi rasanya ini kayak lebih ringan lagi. Nah, ini mesinnya seperti ini. VVTi, gratis biaya jasa servis 4 tahun, servis berkala. Jadi kalau mobil ini 5 tahun berarti sudah lewat servis berkalanya. Nah, berarti selama 4 tahun mobil ini harusnya sangat terawat karena servis berkala. Biasanya orang lebih rajin untuk melakukan servis terhadap mobilnya. Tidak ada rembesan-rembesan pada bagian sisi mesin. Mesinnya masih kelihatan sangat rapi dan sangat bagus. Tidak merembes oli-olinya, berarti tidak bocor untuk bagian mesinnya. Di bagian sebelah kanan juga kelihatan seperti itu, bersih. Di bawah filter olinya kecil karena memang mobil ini kapasitas mesinnya tidak terlalu besar. Tapi cukuplah untuk daily use di dalam kota atau sekali-sekali keluar kota, liburan, jalan-jalan untuk kemana saja.
Nah, seperti itu. Di bagian kap mesinnya juga sudah ada peredamnya, jadi tidak terlalu bergetar masuk ke dalam kabin, apalagi suaranya tidak terlalu masuk ke dalam kabin. Nah, teman-teman sekalian, itu yang bisa kita ulas kali ini mengenai si Toyota Avanza G keluaran tahun 2015 ini. Semoga ini menjadi informasi bermanfaat, dan buat kalian berminat dengan mobil ini, silakan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi, dan di atas juga seperti yang kita tampilkan di awal tadi. Di situ ada nomor kontak daripada si, saya zoom ya biar kalian bisa lihat. Nah, silakan di pause video ini lalu kemudian dicatat nomornya dan ditelepon ke nomor yang ada di sini untuk kalian yang berminat dengan mobil ini. Nah, terima kasih sekali lagi untuk ulasan kita kali ini. Nanti kita ngulas yang sana juga, yang si Elf itu, yang truk, lalu kemudian si Mitsubishi Canter yang ada di bagian dalam, nanti kita ulas semua. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.